Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin, pelaksana ibadah Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memanjangkan umur kita untuk mendapatkan bulan Ramadan, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dan hendaklah kalian khawatir akan meninggalkan anak turunan kalian dalam keadaan lemah, dan takutlah kalian dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu berbicara dengan kalimat yang benar. Kaum muslimin, pemirsa TVRI rahimakumullah, anak adalah aset bagi orang tua kelak nanti di akhirat. Maka untuk mewujudkan aset ini bisa digunakan baik di dunia, apalagi nanti di akhirat, mereka akan menyelamatkan orang tuanya, akan menjadi aset yang di kemudian hari akan menyelamatkan orang tuanya dari siksaan api neraka. Maka sejauh hari kita sudah harus menyiapkan generasi kita, anak turunan kita adalah anak-anak yang berkualitas, baik kualitas secara fisik maupun berkualitas secara spiritual. Karena kalau fisik itu lemah, fisik tidak bergizi, fisik tidak berkualitas, itu akan mempengaruhi spiritualnya. Anak-anak yang diberikan asupan gizi yang berkualitas, makanan halalan thayyibah, maka insya Allah mereka akan menjadi anak-anak yang soleh solehah, yang menjadi harapan orang tuanya di kemudian hari. Hal ini juga Nabi SAW mengingatkan kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalas, sadaqatin jariyatin aw ilmun yuntafa'u bih aw waladin salih yad'u lah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang anak manusia meninggal dunia, maka yang akan dibawa bersama dia atau yang dia akan mendapatkan kiriman pahalanya ketika dia meninggal, yang pertama adalah sedekah yang selalu dia berikan selama hidupnya dan itu bermanfaat dan mengalir, dia akan terima pahalanya di akhirat kelak. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat yang dia ajarkan kepada manusia dan manusia itu memanfaatkan ilmu itu. Dan sudah barang tentu ilmu itu adalah dalam rangka ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala dari ilmu yang diajarkan kepada manusia. Dan yang ketiga yang ini menjadi acuan kita adalah anak yang soleh, yang ketika orang tuanya telah meninggal, anak ini mendoakan orang tuanya. Maka inilah yang sebenarnya aset kita. Jika mungkin kita tidak memiliki harta,
kita juga mungkin tidak memiliki ilmu, tapi kita mempunyai anak yang soleh yang telah kita didik dari lahir hingga kita meninggal. Dia yang akan mendoakan kita, yang akan menyampaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana orang tuanya telah membekalinya dia selama dia hidup. Maka inilah sebenarnya aset kita ketika kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin pemirsa pelaksana ibadah Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bulan Ramadan ini sebenarnya momentum untuk kita mendidik anak-anak kita selama anak kita ini masih dalam lingkungan kita. Anak ini masih dalam tanggung jawab kita. Maka kesempatan itu mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Karena Ramadan ini Allah sediakan untuk kaum muslimin, khususnya orang-orang beriman, untuk memanfaatkan. Maka kita sebagai orang tua sudah barang tentu kita sangat mengharapkan di momentum Ramadan ini keluarga kita, anak istri kita menjadi anak-anak yang soleh-soleha, yang nanti mendoakan kita ketika kita dibutuhkan doa dari anak kita. Daripada kita mengharapkan orang lain untuk mendoakan kita, maka alangkah baiknya, lebih abdalnya anak turunan kita yang mendoakan kita. Itu lebih afdal, lebih utama dibandingkan orang lain yang kita mengharapkan doanya. Kaum muslimin pemirsa pelaksana ibadah Ramadan rahimakumullah. Maka untuk menyiapkan generasi yang berkualitas nanti, Allah juga mengingatkan kita dalam surah Abasa ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Maka hendaklah manusia memperhatikan apa yang dia makan. Maka untuk melahirkan generasi-generasi yang berkualitas, generasi yang bermutu, generasi yang menjadi aset untuk masa depan kita di akhirat kita, maka kita harus memberikan anak-anak kita makanan yang baik, makanan yang halalan thayyibah, makanan yang akan membuat dia secara fisik dan spiritual menjadi anak-anak yang berkualitas, yang tadi yang kita harapkan supaya bisa mendoakan kita kelak. Maka dari makanan itu, berikanlah makanan anak-anak kita makanan yang baik, yang bergizi, dan juga makanan yang halal. Harta yang kita bawa pulang setelah kita kerja adalah harta yang halal, harta yang baik, supaya nanti dari harta itu kita beri makan kepada anak kita, mereka akan lahir menjadi generasi andalan, generasi yang dapat menyelamatkan orang tuanya kelak di yaumil mahsyar. Mudah-mudahan Allah memberikan kita, anak turun kita adalah anak-anak yang soleh-soleha, yang menjadi andalan kita di kemudian hari. Demikian nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.